aset DKI yang tadinya naik masa Anies Baswedan, dan sekarang pasca Anies Baswedan tidak lagi menjadi gubernur DKI Jakarta, aset DKI Jakarta bermasalah. Di mana bermasalahnya? Yuk disimak sampai selesai ya. Tapi bagi kalian yang baru mampir ke channel YouTube Henrys Media ini, support channel ini dengan tekan tombol subscribe di bawah, like, komen, dan juga share ke media sosial sahabat Henrys semua. Oke, kita baca dulu pemberitaannya dari Indopost ya. Komisi 2 DPR dorong APH usut tuntas aset Pemprov DKI senilai 604,2 triliun. Anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat DPR fraksi PKS Mardani Alisera menanggapi temuan BPK terkait masalah pengelolaan aset Pemprov DKI senilai 604,2 triliun. Ia mendesak aparat penegak hukum seperti Kejaksaan, Kepolisian, KPK untuk menyelidiki lebih lanjut temuan tersebut. Ini ada temuan dari BPK langsung guys ya. Temuan BPK wajib ditindaklanjuti atau APH, apalagi sudah ada pendetailan katanya kepada Indopost.co pada Kamis 26 September 2024. Petinggi di PKS ini juga mengimbau kader PKS di Jakarta untuk menuntaskan permasalahan ini melalui pansus demi kemaslahatan warga Jakarta. Rekan-rekan PKS di DPRD DKI wajib menindaklanjuti, ujarnya. Nah loh, pada saat zaman era Gubernur Anies Baswedan, aset DKI itu naik ya, dan ini kabarnya WTP 5 kali berturut-turut pada masa Bapak Anies Baswedan dan tidak ada ditemukan masalah. Nah, kenapa pasca Pak Anies Baswedan tidak lagi menjabat Gubernur DKI, Daerah Khusus Jakarta atau DKI kemarin, kenapa kok aset DKI ini ditemukan banyak masalah? Legislator Dapil DKI Jakarta ini meminta Pemprov DKI Jakarta untuk menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemerintahan yang baik. Pemda wajib menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam proses good governance, tata kelola pemerintahan yang baik, pungkasnya. Sebelumnya, neraca Pemprov DKI Jakarta mencatat aset tetap sebesar 604,2 triliun. Namun, BPK menemukan masalah serius terkait pengamanan aset, termasuk hilangnya dokumen dan penguasaan oleh pihak ketiga di 22 unit kerja perangkat daerah UKPD. What? Jadi ada dokumen dan penguasaan pihak ketiga. Badan Pengelola Aset Daerah BPAD melalui bagian Humas Pemprov DKI Jakarta membenarkan ikhwal temuan BPK tersebut. Jadi ini tidak hoax guys ya. Ini bukan pemberitaan hoax ya. Kita mencoba untuk memberikan informasi berita yang benar gitu ya, bukan berita yang hoax. Oke? BPAD menyatakan beberapa faktor yang mempengaruhi pengamanan aset tetap, antara lain adalah ketidaklengkapan bukti kepemilikan pada beberapa barang milik daerah BMD, adanya klaim dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, serta tumpang tindih kepemilikan. What? Namun, langkah-langkah perbaikan terus diupayakan untuk mengatasi tantangan ini. Pemprov DKI Jakarta telah merancang sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pengamanan barang milik daerah meliputi dan seterusnya. Loh kok bisa ya? Kok bisa ada dokumen yang hilang, terus kepemilikannya kok penguasaan oleh pihak ketiga, kok bisa gitu ya? Oke, sahabat Henrys, kita lihat aset DKI pada masa Anies Baswedan ya. Ini berita dari Antara. Anies aset DKI hingga akhir 2019 capai 517,15 triliun guys. Perolahan opini WTP dari BPK itu bukan menjadi tujuan akhir, tetapi bagian dari proses peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan di lingkup Pemprov DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan aset pemerintahan Provinsi Pemprov Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta hingga akhir tahun 2019 mencapai 517,15 triliun. Otomatis kalau 2019 segitu terus naik, berarti 2020, 2021, 2022 hingga akhir jabatan Pak Anies Baswedan. Posisi neraca daerah per 31 Desember 2019 terdiri atas aset sebesar 517,15 triliun, kewajiban sebesar 10,58 triliun, dan seterusnya. Adapun laporan
kas panjang tahun 2019 kata Anies dapat dijelaskan sebagai berikut. Nah, di sini dipaparkan oleh semua Pak Anies ya. Saldo awal kas berapa, kemudian jumlahnya berapa hingga Desember 2019. Berkat doa dan kerja keras kita bersama, hasil audit atas laporan keuangan tahun anggaran 2019, BPK kembali memberikan opini wajar tanpa pengecualian. WTP. Saya juga jujur baru tahu nih singkatan WTP ya. Jadi ya disinilah kita belajar guys ya. Belajar membuat konten video, menyampaikan informasi. Inilah yang saya rasakan manfaatnya selama ini 5 tahun lebih menjadi konten kreator khususnya di YouTube. Jadi tidak hanya membuat konten video, rekam, kemudian di sini ya saya banyak belajar ya. Saya jujur baru tahu nih singkatan WTP itu adalah ini, wajar tanpa pengecualian. Oke. Opini wajar tanpa pengecualian OTP atas laporan keuangan pemerintah daerah LPKPD tahun anggaran 2019 merupakan perolehan ketiga kalinya secara berturut-turut. Ini yang ketiga kalinya ya. Oke, di sini kita lihat ada foto-foto yang pernah saya lihat memang yang di-share oleh Anies Baswedan di akun media sosialnya ya. WTP diraih oleh masa Gubernur Anies Baswedan. Di sini 5 kali ya, 5 kali berturut-turut ya. 5 kali berturut-turut ya. WTP 5 kali berturut-turut, rekor baru Pemprov DKI Jakarta di era kepemimpinan Anies Baswedan. Oke. Nah, ini ada fotonya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Opini WTP yang dipertahankan 5 tahun berturut-turut ini pertama kali dalam cetak Pemprov DKI. Oh, ini pertama kali ternyata guys ya. Sebelumnya kayaknya nggak pernah. Dan ini mungkin sampai akhir jabatan Pak Anies Baswedan terus berhasil dicetak ya. Pak Anies Baswedan itu berarti sekitar 2022 ya. Pada saat itu Jakarta mendapat opini wajar dengan pengecualian WTP. Di tahun 2011-2012 Jakarta mendapat WTP, namun opini tersebut hanya bertahan 2 tahun dan kembali pada opini WTP di tahun 2013-2016. Jadi belum pernah terjadi di era-era sebelumnya ya. WTP berturut-turut itu dipertahankan pada masa Pak Anies Baswedan. Oke. Oke, ini banyak pemberitaannya ya. Nah, tapi di sini ada berita juga nih, sahabat Hendris. Dari tirto.id, WTP 7 kali beruntun, pengamat bukti keberhasilan Heru di DKI. DKI Jakarta kembali meraih predikat opini WTP 7 kali berturut-turut sejak 2017 hingga 2023. Itu diklaim Heru. Apakah benar? 2017 itu kan Anies Baswedan. Tapi diklaim keberhasilan Heru di DKI. Loh, gimana ceritanya ini ya? Padahal Heru kan tidak masa 2017 ya kan. Yang menjabarkan 2017 adalah sampai 2022 itu Pak Anies Baswedan. Benar ya Sobat Anies ya? Tapi ini diklaim pemberitaannya ya. Coba kita perhatikan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali meraih peringkat opini wajar tanpa pengecualian 7 kali berturut-turut sejak 2017 hingga 2023. Ya kan? Ini kan logikanya kan pas saat Pak Anies berakhir itu tetap WTP itu dinilai pas masanya Pak Anies seharusnya ya. Tapi ini diklaim pada masa PJ Heru. Oke, nih. Pejabat DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan raihan WTP atas laporan keuangan 2023 merupakan wujud tanggung jawab bersama dalam upaya menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Nah, kalau memang PJ Heru juga berhasil meraih WTP, tapi kenapa sekarang ditemukan oleh BPK aset DKI bermasalah? Oke. Ya nggak? Lalu kira-kira siapa yang bertanggung jawab? Dan pada masa era Anies Baswedan itu tidak ada bermasalah, berturut-turut mendapatkan WTP ya, mungkin 6 kali kalau nggak salah. Tapi kalau menurut saya sih, kalau dari tahun ini yang diklaim oleh Heru ini, logikanya itu masih tahunnya Pak Anies Baswedan ya kan. Oke, 5, 6, 7 ya. Tapi kok tetap diklaim sejak 2017 ya kan. Oke lah, mungkin 2 periode, 2 kali gitu ya dia mendapatkan WTP gitu misalnya gitu ya. Tapi kenyataannya sekarang mulai terbongkar nih, mulai terbongkar temuan dari BPK kalau bermasalah guys ya. Oke.
Nah, bagaimana menurut kalian sahabat Hendis? Jadi ini mulai tampak kelihatan gitu ya, kinerja masa Anies Baswedan jadi Gubernur DKI versus masa PJ Gubernur Heru, ya kan? Nah, di masa Anies Baswedan banyak hal-hal baik itu mendapatkan penghargaan Jakarta, pengelolaan keuangan, kemudian infrastruktur, transportasi, masyarakatnya. Jadi menurut saya wajar masyarakat mempunyai aspirasi untuk kembali mencalonkan Pak Anies Baswedan karena kepercayaan publik. Hanya saja Pak Anies Baswedan tidak bisa berlayar karena faktor partai yang tidak mendukung Pak Anies Baswedan. Nah, sekarang kita akan menunggu jelang putusan MK bagaimana uji materi Undang-Undang Pilkada, kotak kosong, blank vote di MK, apakah MK akan menerima atau mengabulkan atau bahkan menolak. We will see. Jadi dengan kinerja Pak Anies Baswedan, ini hanya sebagian nih, satu persatu mulai terbongkar. Bagaimana kinerja Pak Anies Baswedan semasa menjabat Gubernur Daerah Khusus Jakarta atau DKI sebelumnya, ya kan? Apakah ini juga yang banyak pengamat mengatakan telah Anies Baswedan tidak menjabat, itu mulai tampak ke permukaan. Apalagi sekarang para kandidat pilkada, 3 kandidat itu terus mendompleng nama Anies Baswedan untuk bisa mendapatkan suara. Relawan Anies lah, relawan Abah lah, dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin, ya kan, kinerja Anies yang mulai terungkap satu persatu. Saya juga nonton berapa banyak video, ya kan, bagaimana kinerja Anies Baswedan dalam mengembangkan atau membangun Jakarta sedemikian rupa, ya. Kalau tidak ada COVID, mungkin Jakarta itu akan bisa lebih maju kembali. Infrastruktur yang tepat, pembangunan JIS, ya kan. Terus apa tuh namanya, lingkar tapal kuda, halte-halte, ya, yang di HI, ya kan. Belum lagi kebijakan tentang transportasi yang terintegrasi dan masih banyak lagi yang lainnya, yang itu menunjukkan banyak bukti-bukti masa era Anies Baswedan ketika menjabat Gubernur Jakarta itu bagus gitu loh. Peningkatannya luar biasa. Salah satu contohnya ini adalah WTP, wajar tanpa pengecualian dari BPK. Karena Pak Anies Baswedan juga pernah membuat KPK khusus Jakarta, guys ya. Jadi mengurangi tingkat korupsi di Pemprov DKI Jakarta. Dia membentuk badan itu, guys ya. Tapi walaupun kemarin kan sempat beliau difitnah, korupsi Formula E lah, korupsi inilah itulah. Akhirnya beliau datang sendiri di KPK. Datang sendirian, pakai map biru. Alhamdulillah itu tidak terbukti. Ya, karena politik kan kelihatan banget. Ya ada kepentingan politik itu yang menyandra Pak Anies Baswedan. Ya kan, ternyata tidak terbukti. Padahal kan Pak Anies Baswedan juga pernah menjadi ketua etiknya KPK, ya kan. Dan di video lainnya juga selain korupsi, ya kan, kolusi, nepotisme itu diberantas habis pada era Anies Baswedan. Itu mulai terkuak, misalnya dari mahasiswanya yang membuktikan, ya Shirley kalau nggak salah, itu pernah tayang di Metro TV, ya kan. Nah, nanti kita coba cari videonya. Oke, jadi pada era Anies Baswedan, ya, banyak hal-hal yang baik, manajemen pemerintah yang baik yang dicapai oleh Pak Anies Baswedan. Selain yang besar-besar, ya, termasuk reklamasi. Reklamasi itu kan sangat heboh sekali pemberitaan waktu itu. Gimana reklamasi ditolak mentah-mentah oleh Pak Anies Baswedan, akhirnya dihentikan. Dan bagaimana nanti ketiga kandidat ini, ada santer mengatakan akan dilanjutkan, difikirkan lagi, tinjau ulang oleh salah satu kandidat. Nah, gimana guys ya? Dan menurut saya memang penjagalan Anies Baswedan di Pilpres maupun di Jakarta ini pasti banyak kepentingan-kepentingan yang tidak menginginkan Pak Anies Baswedan, ya karena mungkin hal ini, ya, Pak Anies Baswedan menunjukkan kalau benar-benar bekerja bersih gitu loh, seorang politisi, kebijakannya, ya, korupsi, kolusi, nepotisme itu coba dihilangkan di Republik ini gitu loh.
perlahan dihilangkan. Karena dia pernah sendiri mengatakan korupsi itu ya sangat tidak bagus untuk masa depan bangsa. Hanya saja ya bangsa Indonesia ini ternyata tidak melihat sisi gimana sih baiknya seorang Pak Anies Baswedan. Tapi ada saya lihat VT juga 54% rakyat Indonesia sudah mulai sadar nih bagaimana sosok seorang Pak Anies Baswedan ya. Mudah-mudahan ini langkah bagus untuk kita mulai terbongkar nih satu persatu prestasi dan bagaimana hebatnya Pak Anies Baswedan memimpin Jakarta sehingga Pak Anies Baswedan harus dijegal sedemikian rupa, tidak lagi menjabat. Karena kalau dia menjabat kembali di Jakarta, maka power dia untuk bisa menang di Pilpres 2029 itu luar biasa. Jadi memang banyak pihak yang merongrong, yang berusaha untuk agar Pak Anies Baswedan ini tidak melangkah berlayar di politik gitu lah. Tapi kuasa Allah ya, Allah itu semua berkehendak ya kan. Mungkin Allah menjaga Pak Anies Baswedan saat sekarang dan mempersiapkan bahan-bahan yang hebat untuk nanti tahun 2029. We will see sahabat Henrys ya. Oke, nah itu kita lihat sahabat Henrys mulai terkuak, mulai terbongkar satu persatu bagaimana prestasi Pak Anies Baswedan ketika membangun Jakarta selama 5 tahun. Bayangkan infrastruktur, masyarakatnya, transportasinya, kebijakannya, belum lagi menyelamatkan uang negara sampai lebih dari 3 triliun. Mungkin juga dulu pernah kan pas saat kenapa dia diresapel dari Menteri Kebudayaan, kabarnya dia menyelamatkan anggaran negara, cuman disebarkan fitnah yang luar biasa ya, seolah-olah itu uangnya oke. Belum lagi pas zaman dia juga mobil dinas, saya pernah nonton juga itu katanya kemana, tapi difitnahkan ke sana kemari. Oke. Nah, siapa yang bertanggung jawab mengenai ada masalah di aset DKI Jakarta? Nanti takutnya malah diplesetkan lagi oleh penyebar hoaks, buzzer-buzzer yang bertanggung jawab Pak Anies Baswedan. Padahal Pak Anies Baswedan sudah tidak lagi menjabat. Siapa yang sekarang menjabat? Ya kan? Karena temuan masalah ini baru-baru ini ya di 2024. Oke, itu saja video kali ini sahabat Henrys. Tunggu video-video selanjutnya. Support selalu channel YouTube Henrys Media, OTW 200.000 subscribers dan seterusnya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.